adalah perusahaan teknologi asal Asia Tenggara yang menyediakan layanan transportasi, pengantar makanan, pembayaran digital, dan lainnya melalui aplikasi. Grab sendiri juga menawarkan berbagai produk dan layanan yang mencakup layanan transportasi, layanan pengiriman barang dan makanan, layanan keuangan, serta layanan lainnya. Untuk brand, Grab sendiri telah dikenal luas di Asia Tenggara sebagai salah satu penyedia layanan transportasi online dengan rebranding dari Grab Taxi menjadi Grab. Contoh brandnya yaitu ada Grab Car, Grab Bike, Grab Food, Grab Express, Grab Hits, Grab Mart, dan juga layanan lainnya seperti pengisian pulsa, sewa, dan juga asuransi. Perjalanan Grab sendiri dimulai pada tahun 2012, didirikan oleh Antonio Tan dan juga Tang Hongling di Malaysia. Mereka terinspirasi untuk menciptakan solusi bagi masalah sulitnya mendapatkan taksi yang aman dan terpercaya. Awalnya bernama MyTaxi. Kemudian, pada tahun 2014, Grab mengakuisisi perusahaan Grab Taxi di Filipina dan memperkenalkan dengan nama Grab yang lebih sederhana untuk mencakup semua layanan mereka. Pada tahun 2016, Grab memperluas layanan ke Grab Car, Grab Bike, dan juga layanan Grab Food dan Grab Pay. Grab terus berkembang sehingga menjadi platform multi layanan terbesar di Asia Tenggara. Untuk saat ini, Grab tetap dipimpin oleh Antonio Tan, salah satu pendirinya, yang menjabat sebagai CEO sejak tahun 2012 dan juga sebagai ketua di Grab Holding Inc. Adapun visi dan misi yang diperlukan untuk mendukung efisiensi dan produktivitas suatu perusahaan, di mana perusahaan Grab memiliki visi, yaitu menjadikan Grab sebagai platform terdepan di Asia Tenggara dalam memecahkan masalah transportasi dan memberikan kemudahan mobilitas kepada orang di Asia Tenggara setiap harinya. Untuk misi, yang pertama, sebagai layanan terdepan dan aman di Asia Tenggara. Yang kedua, memastikan aksesibilitas pelayanan transportasi yang baik bagi semua orang. Yang ketiga, mengembangkan produk dan layanan sesuai kebutuhan pelanggan. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup para mitra yang bekerja sama dengan Grab, mulai dari mitra rumah makan dan sampai driver dan juga penumpang. Berdasarkan visi misi tersebut, dapat dimaknai perusahaan ini memfasilitasi akses ekonomi digital melalui layanan transportasi, pesan antar, dan dompet digital di beberapa negara Asia Tenggara. Selanjutnya, kekuatan dari perusahaan Grab. Yang pertama, jaringan yang luas. Grab memiliki jaringan pengemudi dan mitra yang sangat luas, terutama di kota-kota besar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Hal ini membuat layanan Grab mudah diakses dan tersedia di banyak tempat. Yang kedua yaitu beragam layanan. Grab menawarkan berbagai layanan mulai dari transportasi, pengiriman makanan, pengiriman barang, hingga pembayaran digital. Hal ini membuat Grab menjadi aplikasi yang serbaguna dan dapat memenuhi berbagai kebutuhan pengguna. Yang ketiga yaitu kemudahan penggunaan. Aplikasi Grab dirancang dengan antarmuka yang ramah pengguna dan mudah digunakan. Hal ini membuat pengguna dapat dengan mudah memesan layanan Grab. Yang keempat yaitu banyak pilihan pembayaran. Grab menyediakan berbagai opsi pembayaran mulai dari tunai, kartu kredit, hingga dompet digital. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna dalam metode pembayaran yang paling sesuai. Yang kelima yaitu promo dan diskon. Grab sering menawarkan promo dan diskon menarik bagi penggunanya. Hal ini membuat layanan Grab menjadi lebih terjangkau. Dan yang terakhir yaitu fitur keamanan. Grab memiliki fitur-fitur keamanan yang dirancang untuk menjaga keamanan pengguna seperti fitur berbagi perjalanan dan tombol darurat. Selanjutnya, kelemahan perusahaan Grab. Yang pertama, ketergantungan pada pasar Asia Tenggara. Grab beroperasi hampir seluruhnya di Asia Tenggara, yang membuatnya sangat tergantung pada kondisi ekonomi dan regulasi di wilayah tersebut. Perubahan kebijakan pemerintah atau krisis ekonomi di negara-negara utama seperti Indonesia, Malaysia, atau Thailand dapat mempengaruhi kinerja Grab secara signifikan. Yang kedua, kompetisi yang ketat. Grab menghadapi persaingan yang sangat ketat dari perusahaan ride-hailing lainnya seperti Gojek atau sekarang Gojeksi dan Uber. Meskipun Grab menguasai pasar regional, persaingan harga dan inovasi terus-menerus dapat menekankan profitabilitas mereka. Yang ketiga, masalah regulasi. Banyak negara tempat Grab beroperasi memiliki regulasi yang berbeda-beda. Mengenai transportasi online, Grab sering menghadapi tantangan, hukum dan regulasi yang terkait, yang bisa mempengaruhi kelancaran operasional atau membebani biaya untuk mematuhi aturan baru. Yang keempat, pendanaan yang bergantung pada investor.
Sebagai perusahaan yang belum menghasilkan laba secara konsisten, Grab sangat bergantung pada pendanaan dari investor. Ketergantungan ini dapat menjadi kelemahan jika investor memutuskan untuk menarik pendanaan atau jika pasar modal tidak mendukung valuasi perusahaan. Yang kelima, keterbatasan dalam layanan di pedesaan. Grab memiliki keterbatasan dalam menyediakan layanan di daerah-daerah pedesaan atau wilayah yang lebih terpencil. Mengingat infrastruktur, transportasi, dan konektivitas internet yang lebih rendah, tantangan-tantangan ini perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan di masa depan. Sejak didirikan pada tahun 2012 di Malaysia, Grab telah berkembang menjadi super aplikasi yang beroperasi di berbagai negara, termasuk Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Adapun analisis peluang Grab di pasar, yang pertama, peluang di sektor transportasi online. Transportasi online merupakan layanan utama yang mendorong pertumbuhan Grab sejak awal. Peluang di sektor ini masih sangat besar. Yang kedua, peluang di sektor pengiriman makanan atau Grab Food telah menjadi salah satu pemain dominan dalam industri pengiriman makanan di Asia Tenggara. Potensi pasar masih besar karena perubahan perilaku konsumen, meningkatnya kebiasaan memesan makanan online, terutama setelah pandemi, membuat layanan ini terus tumbuh. Yang ketiga, peluang di sektor layanan keuangan digital. Grab juga telah berkembang menjadi pemain besar di sektor fintech dengan layanan GrabPay. Yang keempat, peluang di sektor logistik dan e-commerce. Selain transportasi dan makanan, Grab juga telah memperluas bisnisnya ke logistik dan e-commerce dengan layanan seperti Grab Express dan GrabMart. Pertumbuhan e-commerce yang pesat, semakin banyaknya transaksi online di e-commerce, mendorong permintaan untuk layanan pengiriman cepat dan efisien. Grab bisa bekerja sama dengan toko-toko kecil dan UMKM untuk menyediakan solusi logistik yang terintegrasi dengan sistem Grab. Yang kelima, peluang ekspansi dan teknologi. Grab terus berinovasi dengan mengadopsi teknologi baru yang menciptakan peluang tambahan. Grab memiliki peluang yang sangat besar di berbagai sektor, terutama karena posisinya sebagai super aplikasi dengan ekosistem yang luas. Dengan tren digitalisasi, perubahan perilaku konsumen dan dukungan regulasi terhadap fintech dan transportasi berkelanjutan, Grab bisa terus tumbuh dengan inovasi layanan yang ekspansi ke segmen pasar baru. Namun, untuk tetap kompetitif, Grab perlu meningkatkan efisiensi operasional untuk menghadapi persaingan dari Gojek, Shopee, dan pemain lokal lainnya. Mengembangkan teknologi dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, memperluas layanan ke daerah-daerah yang belum terjangkau, untuk memperkuat dominasi pasar. Ancaman dalam aplikasi Grab dapat datang dari berbagai sumber, terutama dari kompetitor yang menawarkan layanan serupa di sektor yang sama. Beberapa kompetitor utama Grab di Asia Tenggara dan pasar global meliputi: yang pertama, Gojek. Sebagai salah satu pesaing utama Grab, Gojek menawarkan layanan yang mirip seperti transportasi online, pengantaran makanan, pembayaran digital, dan banyak layanan lainnya, terutama di Indonesia. Uber. Meskipun Uber telah keluar dari beberapa pasar Asia Tenggara, termasuk Indonesia, mereka telah menjadi salah satu pesaing utama Grab di beberapa wilayah. Uber Eats juga bersaing dengan GrabFood dalam hal pengantaran makanan. Dan yang ketiga, Tokopedia. Dan sekarang merger dengan Gojek menjadi GoTo. Meskipun lebih berfokus pada e-commerce, Tokopedia yang kini bergabung dengan Gojek berpotensi menjadi pesaing dalam hal layanan pembayaran digital, pengantaran barang, dan lainnya. Yang keempat, Shopee. Di sektor pengantaran barang dan e-commerce, Shopee juga menjadi pesaing Shopee Food dan Shopee Pay yang bersaing dengan GoFood dan GrabFood. Ancaman dari kompetitor ini muncul dalam bentuk inovasi layanan yang lebih baik, biaya yang lebih murah, atau keberhasilan dan menjangkau lebih banyak pelanggan mulai teknologi atau promosi yang agresif. Grab perlu terus berinovasi dalam menjaga kualitas layanan agar tetap kompetitif di pasar yang sangat dinitasi ini.